Bayangin kalian udah capek-capek investasi, nabung bertahun-tahun, tiba-tiba pas buka aplikasi sekuritas, duitnya hilang. Ini bukan karena sahamnya anjlok atau cut loss, tapi beneran lenyap. Ini jadi mimpi buruk yang lagi dialamin sama sejumlah nasabah salah satu sekuritas terbesar di Indonesia, Mirai Asset. Melaporkan dugaan tindak pidana terhadap Mirai Sekuritas dengan adanya bahwa klien kami kehilangan uang di situ dengan jumlah 71 miliar. Kasus ini awalnya mencuat dari laporan seorang nasabah yang ngaku kehilangan dana investasi senilai 71 miliar. Tapi sekarang nilai kerugiannya diklaim udah nyentuh 200 miliar rupiah. Pertanyaannya, kok bisa duit 200 miliar hilang gitu aja? Apakah ini murni karena kelalaian nasabah atau ada yang lagi main-main di belakang layar? Jadi gini ceritanya. Akhir November kemarin, ada seorang nasabah bernama Irman buat laporan ke Barreskrim Polri. Laporan ini dibuat setelah dana investasinya sebesar 71 miliar di Mirai Asset tiba-tiba hilang tanpa penjelasan. Kronologinya, di tanggal 6 Oktober 2025, Irman ngaku tiba-tiba nerima email yang isinya konfirmasi transaksi dari akunnya. Padahal dia nggak melakukan transaksi apa-apa. Setelah nerima email itu, Irman langsung ngecek akunnya. Dan bener aja, saham-sahamnya tiba-tiba lenyap. Awalnya dia punya saham-saham blue chip kayak BBCA, BBRI, sampai Telkom. Tapi itu semua lenyap dan digantikan sama saham-saham yang namanya aja nggak diketahui Irman. Kejadian ini langsung dilaporin ke Mirai. Kuasa hukum Irman, Krisnamurti, bilang pihak Mirai ngakuin kalau transaksi yang terjadi di tanggal 6 Oktober itu bukan dilakuin sama Irman. Mirai disebut bakal melakukan investigasi internal. Tapi kuasa hukum Irman bilang gak ada kelanjutan dari pertemuan itu. Sampai akhirnya ngirim somasi, tapi gak juga direspons sama Mirai. Akhirnya Irman buat laporan ke Barreskrim Polri. Ternyata setelah laporan itu dibuat dan kabar ini rame dimuat di media, banyak nasabah Mirai Asset akhirnya speak up. Mereka ngaku ngalamin kerugian serupa. Dana investasi yang ditempatkan di sekuritas tiba-tiba hilang tanpa sepengetahuannya. Dan pihak kuasa hukum para nasabah ini mengklaim total nilai kerugiannya sekarang nyampe 200 miliar rupiah. Beberapa korban pun ngaku kalau mereka sebenarnya udah ngelaporin kasus ini ke OJK selaku otoritas bursa dari tahun 2024. Tapi sayangnya nggak ada tanggapan dari OJK. Mirai Asset pun akhirnya buka suara. Perusahaan bilang mereka masih melakukan investigasi sama OJK, PPATK, dan pihak-pihak terkait. Nah, dari hasil pemeriksaan awal, Mirai sebut ada indikasi yang nunjukin kalau nasabah, dalam hal ini Irman, membagikan kata sandi dan akses akunnya ke orang lain. Di sini baru mulai panas. Ini jadi perdebatan antara Mirai dan Irman. Dengan kata lain, Mirai menduga ada kelalaian menjaga data pribadi dari nasabah itu sendiri. Tapi dari sisi korban, pengacaranya bilang mustahil kita lalai. Mereka mengklaim nasabah nggak pernah bagiin PIN atau password ke siapapun. Bahkan katanya nih, istri nasabah aja nggak tahu PIN-nya. Makanya menurut mereka mustahil ada kebocoran dari sisi nasabah. Mereka justru curiga ini ada akses ilegal ke sistem. Kasus ini sekarang udah ditanganin sama Barreskrim, OJK, BEI, sampai PPATK buat ngusut aliran dananya. Tapi sebenarnya kasus pembobolan rekening ini udah berulang kali terjadi. Beberapa bulan lalu, sejumlah nasabah Panca Global Sekuritas melaporkan pembobolan rekening dana nasabah atau RDN mereka yang ditempatin di BCA. Hasil pemeriksaan awal nunjukin ada penarikan dana berulang dalam jangka waktu singkat dari rekening khusus investor. Dana dengan total nilai puluhan miliar rupiah ditarik dari rekening khusus investor ke luar rekening yang udah didaftarin sebelumnya. Nah, tapi setelah itu Panca Global Sekuritas langsung ngembaliin dana nasabah yang terdampak dari kejadian itu. Gak cuma itu aja. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya di bulan Juli, juga ada pembobolan rekening dana nasabah. Ini nih yang menimpa nasabah RHB Sekuritas. Waktu itu, komunitas investor rame-rame ngomongin pembobolan rekening. Dana sejumlah nasabah RDN ini tiba-tiba ditransfer ke rekening lain. CEO RHB Sekuritas Indonesia pun bilang,
kalau pihaknya emang sempat ngalamin anomali sistem teknis yang berdampak ke akses platform. Jadi, kasus Mirai Aset Sekuritas ini sebenarnya memperpanjang daftar kasus pembobolan rekening saham di tanah air. Walaupun kasus Mirai Aset ini masih dalam pendalaman ya, satu hal yang perlu jadi pertanyaan itu sebenarnya pengawasan dari otoritas, utamanya OJK. Sebenarnya setelah kejadian pembobolan RDN di Panca Global Sekuritas, OJK bareng Organisasi Pengawas Mandiri atau SRO udah mencoba memperketat aturan main dari sekuritas. Lewat suatu surat edaran bersama, otoritas pengawas ini ngerilis beberapa aturan main baru yang tujuannya memperketat keamanan sekuritas dan bank RDN. Nah, tapi kok pembobolan rekening masih bisa aja kejadian? Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah, kasus ini jelas bikin trust issue. Kepercayaan investor retail kayak kita ini jadi diuji. Kalau ternyata sistem sekuritas bisa ditembus, itu bahaya banget nggak sih? Buat kita, buat investor, buat kepercayaan sistem keuangan dalam negeri. Tapi kalau ternyata ini karena kelalaian nasabah, ini jadi peringatan keras buat kita semua. Sekali lagi, jangan anggap enteng keamanan akun sendiri. Kita berharap Barreskrim segera bongkar kasus ini, tangkap yang emang bersalah. Karena sampai kebenarannya keluar, satu pertanyaan ini bakal terus ngikutin kita. Seaman apa sebenarnya duit yang kita titipkan di pasar modal? Tapi sambil nunggu, ada pelajaran mahal di sini. Pertama, jangan pernah remehin 2FA atau autentifikasi 2 langkah. Kedua, rutin ganti password dan PIN. Ketiga, jangan pernah pakai satu password untuk semua akun keuangan. Dan yang paling penting, sering-sering cek portofolio kalian. Jangan cuma diliatin pas lagi hijau aja, tapi cek juga riwayat transaksinya. Ada yang aneh nggak? Karena di era digital ini, maling nggak perlu congkel jendela rumah. Mereka cuma perlu celah kecil di sistem keamanan kita. Menurut kalian gimana? Apakah ini murni hacker canggih atau kelalaian nasabah? Atau jangan-jangan ada ordal yang lagi main-main? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.